Sebelum saya memberikan cara untuk menghempaskan guna-guna pelakor, saya mau tanya dulu. Di sini ada gak ibu-ibu yang diselingkuhi suami lalu membawa suaminya diruqyah, dibawa ke ustadz atau ke psikolog biar suaminya bisa berhenti selingkuh? Kalau ada, coba komen di bawah ini dan bagaimana hasilnya setelah diruqyah. Kalau kemarin, saya dapat cerita dari klien saya yang diselingkuhi suaminya. Beliau mengajak suaminya ke ustadz dan diruqyah. Tapi udah bolak-balik dan gonta-ganti ustadz, suaminya tetap aja selingkuh. Kenapa ya Miss bisa seperti itu? Hal itu bisa terjadi karena suami yang selingkuh tidak merasa bahwa dia salah. Dia hanya merasa enak bisa selingkuh. Bisa dapat 2 kasih sayang, dapat hiburan ketika istri ngomel, dan keenakan lainnya. Suami yang ibu anggap sakit itu tidak merasa bahwa dia sedang sakit dan ada pengaruh dari pihak ketiga, yakni si selingkuhan. Jadi mau ibu paksa untuk berobat di ruqyah dan sebagainya, kalau dia tidak merasa sakit ya tidak akan mau. Kalaupun mau ya karena terpaksa dan biar ibu puas saja. Saya tidak menyalahkan ibu yang membawa suami untuk diruqyah dan sebagainya, karena saya paham betul ibu ingin ikhtiar yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga ibu dan agar suami sadar dan mau kembali pada istri. Namun yang disayangkan adalah suami tidak merasa bahwa dirinya sakit dan salah. Jadi percuma mengajak suami berobat kalau dia tidak menyadari kesalahannya, malah keenakan yang dia rasakan. Nah, dengan keadaan seperti ini, sebagai istri, ibulah yang harus menyadari bahwa ibu yang harus berobat. Kenapa saya yang berobat, Miss? Saya kan gak sakit, suami yang selingkuh kok. Suami yang kena pelet dan guna-guna pelakor, masa saya yang harus berobat? Ya, jawabannya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa suami gak bisa diajak berobat. Jadi lebih baik ibu yang berikhtiar untuk meningkatkan energi positif, kemudian kebaikan ini bisa ditularkan ke suami. Sehingga pelan-pelan sukma suami juga dipenuhi dengan energi positif yang akan mengalahkan energi hitam dari pengaruh pelakor dalam diri suami ibu. Jadi bagi ibu yang saat ini merasa bahwa suaminya diguna-guna, disantet, dipelet dan sebagainya, ibu bisa berikhtiar untuk meningkatkan energi positif ibu yang bisa ditularkan ke suami melalui buka aura. Dalam proses buka aura ada 3 tahapan, Bu. Tahapan pertama yakni penggalian masalah. Pada proses ini saya akan menggali masalah yang ibu hadapi sampai ke akar-akarnya. Dengan seperti itu saya dapat memberikan solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang ibu hadapi. Dalam tahapan pertama juga ibu bisa menjelaskan apa yang menjadi hajat atau keinginan ibu. Misalnya ibu bercerita bahwa suami ibu selingkuh. Nah, sejak kapan selingkuh itu terjadi? Dengan siapa? Kapan ibu mengetahui suami selingkuh? Respon ibu pertama kali bagaimana? Dan keinginan ibu ke depannya bagaimana? Semakin detail yang ibu sampaikan, maka semakin detail juga solusi yang akan saya berikan. Tahapan yang kedua, saya akan melakukan proses pembersihan aura. Pada proses pembersihan ini, yang akan saya bersihkan adalah aura negatif yang menyelimuti tubuh ibu, seperti kesedihan, kekecewaan, dendam, tekanan, amarah, dan segala emosi-emosi negatif yang menutupi aura positif ibu. Aura negatif ini juga bisa berasal dari orang yang tidak selaras dengan ibu, atau dari kiriman energi negatif dari orang yang tidak menyukai ibu dan suami. Nah, setelah dibersihkan, aura ibu akan menjadi netral. Dari aura yang netral inilah selanjutnya akan saya lanjut ke tahapan ketiga, yakni buka aura. Di tahapan buka aura, saya akan transfer energi positif, sehingga aura ibu menjadi lebih kuat, positif, dan jernih. Dengan aura yang positif, jernih, dan kuat, maka dia akan menarik hal-hal positif yang ada di sekeliling ibu. Hal positif ini bisa berupa kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan, luluhnya hati suami, emosi menjadi stabil, tidak mudah uring-uringan, tenang, dan lebih terkendali. Nah, ketika emosi ibu stabil, tidak uring-uringan, suami akan lebih nyaman dan lebih dekat dengan ibu. Sehingga suami lebih terbuka, mau bercerita, dan tercipta komunikasi yang baik. Saat komunikasi membaik, suami mulai terbuka, jangan langsung ibu todong dengan pertanyaan perselingkuhan. Tapi berilah dorongan-dorongan positif yang membuat suami sadar dan perlahan kembali kepada ibu. Apa dorongan positif itu, Miss? Ibu bisa hubungi nomor saya di 081129333359 untuk bisa buka aura terlebih dahulu secara private dan bimbingan dengan saya, sehingga suami bisa sadar dari guna-guna pelakor.